Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Restu Nugianto dan Eko Putra Wahyu Prakasa akan mempresentasikan jurnal kami. Tampilkan dulu. Ya, Sudah kelihatan Ibu? udah. Di sini saya dan Eko akan mempresentasikan jurnal kami yang berjudul Analisis Perbandingan Metode SMART dan Metode MAUT pada Implementasi Studi Kasus Sistem Pendukung Keputusan. Masuk ke abstrak, tulisan ini bertujuan untuk membandingkan dua metode pengambilan keputusan multikriteria, yaitu Simple Multi Attribute Rating Technique atau SMART dan Multi Attribute Utility Theory atau MAUT berdasarkan dua studi kasus yang berbeda. Masuk ke pendahuluan, definisi metode SMART. Metode SMART adalah teknik pengambilan keputusan multikriteria yang menyederhanakan proses penilaian dengan menggunakan pembobotan dan scoring terhadap tiap atribut. Langkah-langkah metode ini meliputi penentuan kriteria dan bobot normalisasi bobot, penentuan skor setiap alternatif, konversi ke nilai utilitas, penghitungan nilai akhir, dan perankingan. Selanjutnya ke studi kasus metode SMART. Studi kasus yang saya ambil adalah penerapan metode Simple Multi Attribute Rating pada aplikasi pemilihan varietas benih padi, studi kasus PT Sanghyang Seri Palembang. Pada studi kasus PT Sanghyang Seri, metode SMART digunakan untuk menentukan varietas benih padi terbaik berdasarkan 4 kriteria, yaitu umur tanaman, tinggi tanaman, ketahanan terhadap hama, dan rata-rata hasil panen. Masuk ke rumus Excel-nya. Sudah kelihatan Ibu? Bu Wayu, apakah sudah terlihat rumus Di Excel-nya? di studi kasusnya sudah dibacakan. Sudah Ibu. Ya, ya langsung ke Excel aja. Dari tabel kriteria. Ya. Di sini ada tabel data kriteria, normalisasi bobot, alternatif, nilai untuk tiap alternatif. Data pada tabel tersebut didapat langsung dari penilaian penulis jurnal dan juga survei lapangan yang dilakukan oleh penulis. Masuk ke tabel nilai utility, di sini setiap alternatif dihitung kriterianya berdasarkan rumus SMART. Yang pertama, menghitung kriteria umur tanaman. Di sini rumusnya adalah karena Dicoba. ya Disimulasi di sebelahnya 1,00 tuh rata-rata hasil bawah. Di bawah nilai utility. nilai Di utility. bawah Oh nilai ini. utility. Ya, silakan simulasi. Di sini Satu kar- baris saja kali ya. yang inpari dua-dua ya Bu. Saya contohkan Iya, satu umur baris tanaman. contohnya. Karena umur tanaman itu termasuk ke dalam biaya atau kos, maka rumus yang digunakan adalah skor kriteria maksimum, yaitu 122, dikurang skor kriteria alternatif, yaitu 118, lalu dibagi dengan skor kriteria maksimum dan dikurang skor kriteria minimum. Dan hasilnya 0,125 sesuai dengan tabel. Selanjutnya ke rumus tinggi tanaman. Karena tinggi tanaman termasuk dalam keuntungan atau benefit, maka rumus yang dipakai adalah skor kriteria alternatif 118 eh skor kriteria alternatifnya yaitu 103 dikurang skor kriteria minimumnya 85 dibagi dengan skor kriteria maksimum lalu dikurang dengan skor kriteria minimum. Maka hasil yang didapat sesuai dengan tabel.
yaitu 0,545. Lalu masuk ke rumus ketahanan terhadap hama. Rumus yang dipakai sama dengan tinggi tanaman karena termasuk keuntungan atau benefit juga. Rumusnya skor kriteria alternatif yaitu 2 dikurang skor kriteria minimum yaitu 2 juga, lalu dibagi dengan skor kriteria maksimum 4 dikurang lagi dengan skor kriteria minimum yaitu 2. Maka hasilnya 0 sesuai dengan tabel. Masuk ke rumus rata-rata hasil sama dengan rumus tinggi tanaman karena termasuk keuntungan atau benefit, maka rumusnya yang dipakai juga sama, yaitu skor kriteria alternatif dikurang skor kriteria minimum, lalu dibagi dengan skor kriteria maksimum, lalu dikurang lagi dengan skor kriteria minimum. Maka hasilnya sesuai, yaitu 0,160. Masuk ke rumus yang terakhir, yaitu rumus hasil akhir. Di sini rumusnya adalah setiap nilai utility kriteria dikali dengan normalisasi kriteria, lalu ditambahkan untuk setiap hasil kriterianya. Saya contohkan Inparido 2, yaitu rumusnya skor kriteria umur tanaman dikali dengan normalisasi kriteria yaitu 0,300, lalu ditambah dengan skor tinggi tanaman, lalu dikali lagi dengan normalisasi kriteria, lalu ditambah lagi dengan nilai ketahanan terhadap hama dikali dengan normalisasi kriteria ditambah dengan rata-rata hasil, lalu dikali lagi dengan normalisasi kriteria. Maka hasil yang didapat adalah 0,1560. Dan masuk tabel yang terakhir, tabel hasil ranking. Di sini ditemukan bahwa hibrida SL8 SHS merupakan jenis varietas benih padi terbaik. Kembali ke tabel, kembali ke jurnal. Kesimpulan metode SMART. Metode SMART efektif untuk pengambilan keputusan yang melibatkan kriteria yang mudah diukur dan tidak terlalu kompleks. Dalam studi kasus ini, pengaplikasian rumus mampu memberi rekomendasi benih padi yang sesuai dengan kebutuhan petani secara cepat. Berikut presentasi dari saya, Ibu. Oke.